Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar bisnis yang beranggotakan saya Nur Arasyi dengan NIM 2004105 dan rekan saya. Halo, saya Risel Syahada Alfianti dengan NIM 2001535. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mutiara Asri dengan NIM 2002873. Untuk poin materi yang pertama akan membahas mengenai stakeholder. Mungkin ada beberapa orang yang asing dengan kata stakeholder. Apa sih stakeholder itu? Secara singkat, stakeholder adalah semua individu, kelompok masyarakat, dan komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Stakeholder biasa disebut dengan pemangku kepentingan. Fungsi dari stakeholder ini adalah sebagai salah satu pihak yang mengembangkan suatu perusahaan atau bisnis. Dari teori stakeholder ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak berdiri sendiri untuk kepentingan perusahaan semata, tetapi juga memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan pihak lainnya. Adapun tipe-tipe dari stakeholder ini pun beragam, seperti pemegang saham, karyawan, distributor, dan konsumen. Bahkan, ada juga beberapa anggapan yang menyebutkan pesaing merupakan stakeholder. Hal ini dikarenakan pesaing mampu mempengaruhi stabilitas suatu perusahaan. Klasifikasi stakeholder terbagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kekuatan, posisi, dan juga pengaruhnya. Untuk yang pertama, pemangku kepentingan utama atau primer. Ini merupakan semua yang berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan, kebijakan, program, dan proyek perusahaan. Mereka adalah masyarakat, tokoh masyarakat, serta manajer publik. Untuk yang kedua, pemangku kepentingan pendukung atau sekunder merupakan pihak yang tidak berkaitan langsung dengan hasil keputusan, kebijakan, program, dan proyek perusahaan, seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah dalam suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah pemangku kepentingan kunci, merupakan pihak yang berada di unsur-unsur eksekutif, seperti pemerintah kabupaten, DPRD, dan dinas yang membawahi proyek yang digarap oleh perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Merupakan aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh atau tidaknya dalam bertindak. Aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis dan tidak tertulis yang memiliki tujuan untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business, karena hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Dengan demikian, aturan tersebut dapat memberikan arahan dalam memanajemen bisnis yang baik. Contohnya seperti menyebutkan nama, berdiri saat memperkenalkan diri, mengucapkan terima kasih, dan membayar tagihan ketika telah mengundang rekan bisnis. Manfaat etika dalam berbisnis sangat bisa kita rasakan sebagai pengendalian diri, pengembangan jati diri, menumbuhkan sikap positif dalam membangun sebuah persaingan yang sehat untuk menumbuhkan kenyamanan guna kepentingan bersama. Selain mencari keuntungan, setiap perusahaan juga harus mempunyai tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan sebuah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternalnya. Manfaatnya dapat mempertahankan reputasi dan citra positif perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, melebarkan akses sumber daya, mereduksi biaya, dan meningkatkan semangat kerja karyawan. Lalu, saya akan menjelaskan dan menyebutkan ada 6 macam kegiatan social responsibility. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada konsumen, yaitu seperti menyediakan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan, seperti memberikan rasa aman dan nyaman agar karyawan senantiasa selalu semangat dalam bekerja dan bisa selalu produktif. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Yang keempat ada tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Dan yang terakhir
Ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada komunitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dan perannya bagi pengembangan bisnis. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk beresiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha untuk memulai suatu perusahaan dan menjadikannya berhasil. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan seorang wirausahawan untuk berhasil, yang pertama ada unsur pengetahuan, tingkat penalaran yang dimiliki seseorang. Kemudian, unsur keterampilan yaitu diperoleh melalui latihan dan pengalaman kerja nyata. Yang ketiga ada unsur sikap mental, yaitu menggambarkan reaksi, sikap, dan mental seseorang ketika menghadapi suatu situasi. Yang keempat, unsur kewaspadaan, yaitu paduan antara unsur pengetahuan dan sikap mental dalam menghadapi keadaan di masa yang akan datang. Sikap mental yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha. Yang pertama, memiliki emosi untuk membayangkan keberhasilan tujuan usaha. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, gigih dalam berusaha. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Yang kelima, berusaha meningkatkan pengetahuannya. Dan yang keenam, memiliki kemampuan untuk memimpin. Yang terakhir adalah inovator. Fungsi yang dilakukan oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, mengidentifikasikan kesempatan. Yang kedua, mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, menarik investasi atau dana baik dari perorangan maupun lembaga keuangan. Yang keempat, melaksanakan operasional produksi atau jasa. Dan yang kelima yaitu menanggung resiko. Kewirausahaan dapat dimulai melalui beberapa cara. Yang pertama, meneruskan usaha orang tua. Yang kedua, membeli perusahaan yang telah dibangun. Yang ketiga, memulai sendiri perusahaan baru. Yang keempat, membeli hak lisensi atau biasa disebut juga dengan franchise. Agar perusahaan dapat berkembang dengan baik, harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama, harus ada inovator. Yang kedua, adanya bisnismen. Yang ketiga, entrepreneur yang memiliki entrepreneurship. Yang keempat, harus ada manajer yang memiliki managerial skill. Dan yang kelima adalah harus ada expert yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Sekarang yang terakhir ada tahap pengembangan usaha atau bisnis. Yang pertama, memiliki ide bisnis usaha. Yang kedua, penyaringan ide atau konsep bisnis usaha. Yang ketiga adalah pengembangan rencana usaha atau bisnis plan. Dan yang keempat adalah implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha.